Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, hari Senin 14 April 2025. Saya Romo Iya Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Memasuki pekan suci, kita mohon rahmat ketekunan iman agar kita mampu masuk dalam ruang-ruang penderitaan demi nama Yesus. Semoga akhirnya kita menjadi semakin mencintai Yesus Sang Penebus dan setia berjalan bersamanya. Bekal rohani pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mendekati Paskah, respon orang terhadap Yesus terbagi dalam dua kubu. Satu kubu kagum dengan aneka karya kebaikan Yesus, kubu yang lain merasa tersaingi lalu menaruh rencana jahat atas karya yang dibuat Yesus. Injil hari ini menampilkan dua kubu itu secara bersamaan. Dua kubu itu menjadi cermin keaslian hati setiap orang, yakni hendak setia mengikuti Yesus atau melawan Yesus. Setiap orang yang tidak menyukai Yesus akan melihat bahwa segala kebaikannya merupakan hal yang semakin memeruncing hati dalam kebencian. Para imam kepala dan Yudas adalah contohnya. Saudara-saudari, mengikuti Yesus harus disertai oleh hati yang tulus, tidak mencari keuntungan, kenyamanan maupun kehormatan. Inilah kondisi hati yang diperlukan. Mengikuti Yesus harus mau berjalan bersamanya, termasuk jika diajak memasuki penderitaan yang sulit, menyedihkan maupun merugikan. Namun itu semua menjadi sarana kita memurnikan iman. Maka di pekan suci ini, mari kita melihat kondisi hati masing-masing. Sudah adakah ketulusan yang sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus? Sudahkah kita layak dianggap setia sebagai murid-Nya melalui berbagai kesibukan yang kita lakukan? Kunci untuk bisa selalu berada di jalannya Yesus adalah tekun lalu menjaga relasi rohani dengan Yesus. Selamat berziarah memasuki pekan suci. Mari kita sekarang berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas rahmat-Mu yang memampukan kami tetap beriman. Atas pengorbanan Putra-Mu, kami bisa menikmati perjamuan-Mu setiap hari. Mohon agar hati kami semakin dilayakkan melalui rasa tulus sebagai orang beriman. Semoga setiap tindakan rohani yang kami buat, ketekunan dan kesetiaan iman kami semakin kuat. Dorong kami untuk mau terlibat dalam karya keselamatan-Mu melalui perjuangan hidup kami sehari-hari. Bimbinglah kami dalam jalan-Mu, sebab hanya Engkau yang kami andalkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.